Jangan tertawakan janji Allah. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-11. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap yang memberikan janji itu setia. Amin. Tuhan kita yang memberikan janji adalah Tuhan yang setia. Kita lihat dulu ceritanya di kitab Kejadian 18 ayat 10 sampai yang ke-15. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Saya selama ini kalau baca cerita ini, selalu fokusnya selalu kepada Abraham. Betul enggak? Kepada Abraham, bapak orang beriman. Kita lihat selalu imannya luar biasa. Ya kan? Bahkan ketika dia tidak kenal Tuhan sekalipun, dia mau, dia nurut. Ketika disuruh Tuhan pergi keluar meninggalkan negerinya, dia nurut. Ya. Saya kaget ketika saya lihat film ini pertama kalinya. Sarah itu dia lagi duduk termenung gitu ya. Dia duduk lagi lihat ada anak-anak bermain, kemudian mamanya lagi mengawasi. Ya saya tidak tahu, pokoknya yang saya tahu saat itu Sarah belum punya anak. Kelihatannya dia pengen, oh iya ya, kalau jadi mama itu kayak gitu ya, lihat anak-anak bermain, ada perasaan bahagia di hati. Ya, digambarkan seperti itu, tiba-tiba di sisi yang lain, Abraham dengar suara Tuhan, ya untuk dia pergi meninggalkan kota asalnya, ya pergi ke negeri yang entah Tuhan tunjukkan kemana, kemudian dia ngomong sama Sarah, Tuhan ngomong loh sama aku, untuk kita pergi meninggalkan tempat ini. Ya, Tuhan janji nanti kita akan dijadikan bangsa yang besar. Kita dijadikan kaya raya. Saya tanya buat Bapak Ibu yang sudah menikah, yang suami istri. Ya, kalau tiba-tiba suamimu kesambet, ini bukan kesambet setan ya, kesambet suara Tuhan. Kayak Abraham ini tadi. Terus tiba-tiba diajak sementara Anda, suami istri ini punya segala sesuatunya yang Anda miliki. Punya, nggak usah ngomong rumah besar lah ya, secukupnya. Atau menurut saudara sudah, pokoknya hidup sudah enak, sudah mapan, kerjaan sudah enak dan lain sebagainya. Terus diajak suaminya pergi pindah dengan tujuan yang nggak jelas. Ada yang mau istri-istri di sini? Yang belum menikah jangan menjawab loh ya. Saya percaya pasti kan nggak bisa jawab karena belum menikah. Yang sudah menikah, bahasa Surabaya diajak kere gitu, nggak ngerti. Mau? Mau nggak? Atau nggak ngerti pertanyaan saya? Diajak melarat kalau nggak ngerti diajak kiri. Tiba-tiba lu Abraham itu ngomong sama Sarah. Ya saya nggak tahu ya ilmu Abraham apa, tiba-tiba Sarah terhipnotis itu. Mau aja ikut. Ya, ikut. Ya, berjalannya tahun demi tahun kita tahu. Sarah menerima kegenapan janji ini sama Abraham ini 25 tahun setelahnya. Betul nggak? Kurang lebih 25 tahun. Dan saya lihat, saya bukan cerita filmnya ya Bapak Ibu ya. Tapi saya mau menggambarkan supaya Bapak Ibu ngerti kenapa si Sarah ini tertawa. Setiap kali dia ngomong, mana janjimu? Mungkin pertama kali masih percaya sama Abraham. Bahkan bukan ngomong tentang anaknya loh. Termasuk kegenapan janjinya belum tergenapi semua. Betul nggak? Dan saya percaya bukan cuman proses itu buat Abraham, tapi buat Sarah juga. Khususnya ya ketika ngomong tentang anak ini. Ya, bagaimana dia nggak ketawa. Coba kalau Bapak Ibu tertawa,
Kenapa Bapak Ibu kok ketawa? Saya tanya dulu. Gampang loh ini pertanyaannya. Kenapa kok ketawa? Lucu. Kalau dalam konteksnya kita baca Kejadian 18 ini tadi, kenapa Sarah kok ketawa? Hah? Enggak masuk akal, mustahil. Bukan lucu kan, enggak masuk akal, mustahil. Aneh. Enggak mungkin, aku ini umur piro sih. Benar enggak? Terus enggak mungkin ini. Dia ketika dia buat saya gini ya. Kadang setiap kita ini mungkin sama seperti Sarah. Sarah ini enggak dengar langsung loh kalau Tuhan itu ngomong sama dia. Tuhan itu ngomongnya sama Abraham loh, enggak ngomong sama Sarah loh. Abram bukan Abraham, Abram waktu itu namanya. Dia cuma dengar dari kata orang. Sama kalau kita ini ngomong misalnya pendeta di depan ini ngomong gini. Tuhan itu setia. Sementara Bapak Ibu enggak pernah terbukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu. Cuman dengar dari mimbar, dari kata pendeta. Sama kayak Sarah itu. Dia cuma tahu Abram itu yang dengar langsung dari Tuhan. Dia enggak pernah dengar langsung. Buat saya kalaupun dia tertawa mungkin secara manusiawi, mungkin itu masih wajar. Ya. Ketika dia dengar yang di sini ngomong sampai dia juga nyangkal gitu kan. Aku enggak ketawa kok. Ayat berapa ini? Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Ya, dia enggak percaya, enggak masuk akal. Bagi saya percaya itu bukan hanya di mulut, tetapi dimulai dari dalam hati. Karena Tuhan melihat isi hati kita. Kalau itu sudah ada di dalam hati setiap kita, maka kita akan lebih mudah mengucapkannya. Ya. Percaya atau beriman itu bukan cuma suatu tindakan yang ya sudah aku diam aja, enggak. Tapi tetap mempercayai. Ya. Sama ini khususnya bagi para hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Sering biasanya kalau doakan, kadang-kadang, enggak semua sih. Karena saya juga hamba Tuhan gitu kan. Ketika doakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kadang itu lata, cuman bisa ngomongnya sembuh. Tapi hatinya belum tentu. Sembuh enggak ya? Kalau sakit batuk gitu saya percayanya masih 100%. Kalau sakit kanker stadium 4 loh belum tentu. Ngerti maksud saya? Nangkep maksud saya? Atau enggak usah ngomong hamba Tuhan, pendoa aja. Wih, sakit kanker, sembuh tak? Bukan Anda yang menyembuhkan Tuhan. Tapi jangan cuma lip service ketika kita berdoa. Mulai dari dalam hati. Apakah hatimu mempercayai Tuhan? Sama, Sarah seperti ini dia kelihatannya. Saya percaya ketika dalam perjalanannya dia masih bisa nurut sama Abram. Ya, tapi sampai akhirnya dia cuman, kenapa dia mustahil? Gak percaya sama Tuhan. Jangan cuma percaya di mulut, percayalah di dalam hati. Amin. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Sarah ini? Yang pertama, saya tulis kayak gini, jangan mengambil wewenang Tuhan. Enggak usah dibuka, Kejadian 16 ayat yang kedua, kalau mau catat boleh dicatat. Kejadian 16 ayat yang kedua itu kisahnya tentang Sarah menyuruh Abram untuk mengambil Hagar sebagai istrinya supaya punya keturunan. Kenapa ini bisa terjadi? Ya. Saya tidak tahu selang beberapa tahun kejadian ini setelah dia keluar dari Ur Kasdim. Ya. Setiap kali Sarah tanya sama Abram, mana beneran tak Tuhanmu itu bisa dipercaya? Enggak mungkin aku bisa punya anak. Aku sudah umur berapa, kamu sudah umur berapa. Ya. Setiap kali Sarah tanya seperti itu, Abram tetap percaya. Sampai satu titik. Ya. Sampai satu titik Sarah ini ngomong kayak gini, iya kamu dengar dari Tuhan. Mungkin janji Tuhan itu bukan buat aku, buat kamu. Ya, saya ulangi lagi. Sarah ngomong sama Abram, yang dengar dari Tuhan itu kamu, bukan aku. Benar kamu yang punya anak, tapi bukan dari aku. Nangkep maksud saya sampai sini, supaya tidak salah. Ya.
Karena Tuhan itu ngomongnya sama kamu. Aku enggak pernah Tuhan ngomong sama aku enggak pernah dengar. Benar kamu yang punya anak. Ya saya enggak tahu ceritanya seperti apa. Kok tiba-tiba yang dikasih Hagar, enggak tahu yang lainnya atau siapa. Ya mungkin karena keturunanmu, bukan keturunanku. Ini loh. Dikasihkan Hagar. Saya ceritanya kelihatannya enak, ya dikasihkan gini. Sakit itu hatinya. Saya bukan seorang wanita, bukan. Tapi saya percaya di situ itu hatinya tersayat, saya terrobek-robek. Betul enggak? Seolah-olah ini gila kan Sarah ini. Betul enggak? Tapi dia tetap apa ya? Ya karena Tuhan ngomong sama kamu. Makanya saya kasih poin yang pertama itu jangan mengambil wewenang Tuhan. Atau gampangnya saya ngomong jangan kita ini sok pinter, sok tahu, sok ngatur Tuhan. Ya kan seolah-olah Sarah ini bantu Tuhan kan? Benar enggak? Sok keminter, sok tahu. Iya, itu dari kamu bukan dari aku. Ini loh Sarah. Saya tahu ketika dia kasihkan itu hatinya hancur. Selama dia wanita normal, pasti hatinya hancur. Ya, detik dari situ perjalanannya ke depan ketika dia setelah kasihkan Hagar itu, dia tambah kan, akhirnya Hagar diusir, benar gak? Hatinya tambah lebih sakit. Ya, saya enggak tahu Abraham ketika dikasih Hagar dia puji Tuhan atau enggak, saya enggak tahu. Ya, itu setelah kejadian itu pasti saling menyalahkan. Ini imajinasi saya sendiri, pasti saling menyalahkan. Loh, Abraham mungkin, kamu kok marah-marah terus sih? Kan jealous pasti kan, betul kan? Abraham, yang nyuruh kan kamu dulu, aku enggak mau, kamu maksa-maksa aku. Sama Hagar kan gitu. Kamu tuh ya gitu. Bisa kan gitu, bener kan? Kejadian rumah tangga ya kayak gitulah, kurang lebih kayak gitu. Bener gak kan? Loh ya kan? Yang satu merasa bukan puji Tuhan, kok kayak enak puji Tuhan. Kan kamu yang nyuruh aku. Yang satu, kamu yang mau aja kok. Ribut. Bener gak? Mustahil ya kelihatannya kok ketawa-ketawa semua. Ini lucu, bukan mustahil. Tapi buat saya di situ itu ketika itu terjadi. Karena apa? Karena kesoktahuannya daripada Sarah. Karena dia mengambil alih wewenang Tuhan. Ya. Buat saya kalau kita tahu ada janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mungkin Tuhan itu belum genapi dalam kehidupan setiap kita. Enggak usah sok tahu, enggak usah mengambil wewenang Tuhan dalam kehidupan Anda. Nurut aja. Memang enggak enak. Ya. Tapi izinkan Tuhan itu bekerja sesuai dengan waktunya. Izinkan Tuhan sesuai dengan caranya dia. Kadang kita ini gimana ya ngomongnya ya, kadang enggak kayak gitu Tuhan, harusnya gini. Sama seperti Sarah tadi loh. Iya mungkin bukan dari aku, bener anakmu. Saya tanya, Ismail anaknya siapa? Abraham sama Hagar. Anaknya Sarah? Oh, enggak, maksud saya Ismail anaknya Sarah. Bukan kan? Ya seolah-olah kan, ya itu tadi kayak sok tahu bantu Tuhan. Iya itu karena Tuhan ngomong sama kamu. Itu kejadian terus. Ya. Bagi saya tadi saya katakan mungkin kita sama seperti Sarah. Kita enggak dengar langsung apa janji Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mungkin dari mimbar atau dari mana. Tapi percayalah. Ya, kenapa tadi saya baca Ibrani 11 itu tadi. Firman Tuhan dengan jelas di kalimat akhirnya dia yang berjanji, dia yang setia. Dia pasti akan mengenapi janji itu dalam kehidupan Anda. Ya, dia Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Ya, enggak usah bantu Tuhan. Enggak usah sok tahu ngatur Tuhan, jalannya gini loh Tuhan. Ya, saya punya ilustrasi. Ada seorang anak kecil, ya, anak kecil ini bersama dengan papanya, dia lagi main puzzle, dia nata puzzle, dan puzzle itu salah satu di dalam gambar puzzle itu ada gambar gajah, ada gambar gajahnya. Kemudian ketika dia tata puzzle itu,
Singkat cerita puzzle itu ditata sampai hampir selesai. Tinggal satu keping puzzle itu yang belum terpasang. Ya. Dan satu keping ini gambarannya itu adalah belalai daripada gajah ini. Ya. Tapi si anak kecil ini dia masukkan belalai ini di dalam tanda petik ya. Bagian belakang daripada gajah itu. Tahu maksudnya? Dia berpikir belalai ini adalah ekor daripada gajah. Karena saya tidak enak kalau ngomong ini nanti saya tidak diundang khotbah lagi nanti. Ya kan? Jadi harus hati-hati. Nanti kalau keceplosan gitu kan gak enak. Ya dia kira itu ekor gajah. Ya, dia pasang, dia paksa gini terus dibolak-balik, diputer gini kok enggak masuk. Sementara papanya ngomong salah itu nak. Itu di sini loh tempatnya itu belalai. Kan hampir sama ya Bapak Ibu ya. Benar enggak? Kan hampir sama itu. Ini tempatnya di sini loh. Enggak, ini buntut, ini buntut. Ya kan? Dia paksakan itu terus. Ya. Terkadang kita itu sama kayak anak kecil itu. Sok tahu, sok pinter dengan Tuhan. Dikasih tahu enggak ngerti. Ngeyel buntut. Ya kalau sok buntut enak Bapak Ibu. Ya kan? Kalau sama Tuhan enggak usah ngeyel, enggak usah ambil wewenang Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Kalaupun kita enggak ngerti, ya. Buat saya kayak gini ya, kayak yang anak kecil tadi itu ya. Bapak Ibu ketawa enggak kira-kira kalau dia ngeyel terus kalau Bapak Ibu sebagai orang tuanya, papanya ngomongin anak kayak gitu? Ketawa pasti. Ketawanya ada ini dia ngomongin cek angel sih. Dipinterno itu loh kok gak pinter-pinter gitu kan, gampangannya gitu kan. Ya, kadang kita sama Tuhan kayak gitu. Kalau kita enggak tahu, lebih baik nurut aja sama Tuhan, jangan sok tahu. Jangan nebak-nebak, jangan asumsi. Benar enggak? Ya. Sama Tuhan izinkan Tuhan bergerak bebas. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena saya kadang, ya, bukan kadang, sering. Bayangkan kalau pendetanya sering jemaatnya gimana gitu kan. Kadang menggurui Tuhan, gini loh Tuhan. Ya kan, kalau ngomong menggembalakan, kelihatannya sudah menggembalakan sudah lama. Ya tetap pinteran Tuhan, enggak usah ngajari Tuhan. Benar enggak? Ya, jangan mengambil wewenang Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari dari kisah Sarah ini? Taat itu sederhana. Amsal 13 ayat yang ke-13. Firman Tuhan dengan jelas ngomong seperti ini. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Simpelnya kayak gini. Jangan pernah remehkan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Belajarlah taat terhadap firman Tuhan. Ya. Saya mau kasih contoh terlebih dahulu. Kalau kita lihat di kitab Kejadian, awal-awal kitab Kejadian, itu adalah ceritanya tentang Adam dan Hawa di Taman Eden. Betul enggak? Tuhan ngomong sama mereka untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ya. Tetapi saat itu siapa yang tergoda? Hawa. Saya bukan lagi menyalahkan Hawa loh, dua-duanya tetap sama-sama salah. Ya. Kenapa kok Hawa tergoda? Ayo, kenapa Bapak Ibu? Atau perlu berdoa dulu? Atau saya tanya dulu, perintah Tuhan apa sih? Perintah Tuhan kan cuma simpel, kan cuma satu toh. Enggak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Itu kan larangan Tuhan. Benar enggak? Cuma satu itu aja, lainnya enggak ada. Lainnya ya ada suruh beranak cucu, tapi maksudnya yang enggak boleh itu kan cuma satu itu aja. Ya. Tetapi kenapa Hawa kok lihat, wah buah ini kelihatannya enak loh ya. Enggak ada ini di hoki ini ya, soalnya adanya di Taman Eden aja waktu itu ya kan. Karena buah itu begitu menggoda, buah itu begitu menarik keinginan hati daripada Hawa. Betul enggak? Makanya tadi saya katakan taat itu sederhana. Tuhan ngomong apa, lakukan itu, enggak lebih, enggak kurang. Jangan makan, sih banyak loh buah yang lainnya. Ya kan? Atau contoh lagi supaya lebih mendarat. Ya, seorang anak kecil, ya,
Kita kalau sebagai orang tua punya anak kecil biasanya lagi batuk. Seingat saya ya, kalau zaman sekarang soalnya saya enggak tahu sih, agak beda. Zaman dulu kalau kita batuk itu sama papa sama mama enggak boleh makan permen. Betul enggak? Ya. Enggak boleh makan permen, takut tambah batuk. Bukan takut kekelekan permen, bukan. Takut tambah batuk. Ya. Ketika kita sebagai orang tua melarang anak kecil makan permen karena dia batuk. Kemudian anak kecil itu melihat di atas meja ada setoples permen yang penuh, warna-warni kayak gitu kan. Dia tergoda. Kok bagus ya permen yang warna merah itu kelihatannya menarik. Oh apalagi ini yang hijau ini. Ya. Sudah tahu batuk di meja dikasih toples penuh permen gitu kan sengaja goda itu gitu kan. Bener gak? Dia tergoda, kelihatannya ini enak, ini enak. Tak coba dulu yang merah, tak coba yang hijau. Dia ingat lagi. Oh iya, mama bilang gak boleh makan permen, batuk. Tapi ketika dia lihat itu dengan ingat omongannya mamanya, itu terjadi peperangan. Bener gak? Pernah kita merasakan seperti itu? Sama ketika kita mau berbuat hal yang gak benar, kadang terjadi peperangan. Apa yang harus saya lakukan? Kenapa? Itu permen itu begitu menggoda. Hatinya pingin sama permen tapi pikirannya otaknya ngomong gak boleh sama mama. Ya gak tahu. Entah dia ngambil atau enggak. Tapi poin saya gini. Ketika mama bilang gak boleh makan permen karena batuk. Perintahnya cuma sederhana seperti itu. Ya. Sama, jangan remehkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu perintahnya cuma sederhana. Ya. Apa yang kita pilih? Kita taat firman Tuhan atau taat dengan keinginan hati kita? Kita hanya diminta melakukan apa yang dikatakan Allah. Tidak lebih, tidak kurang. Sama seperti ketika Tuhan ngomong sama Hawa, jangan makan. Sama Adam juga sih, jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Cuman simple seperti itu. Kenapa sih kok gak taat? Karena sebenarnya yang sulit itu bukan perintah atau larangannya. Melainkan mengendalikan keinginan hati kita. Sama ketika kita mau berbuat dosa, berbuat salah. Ketika kita mau berpaling dari Tuhan. Kenapa? Kita sulit mengendalikan hati kita. Enggak ada dosa yang enggak enak, semua dosa itu enak. Ya, saya selalu ngomong dosa itu bukan cuma enak, dosa itu nikmat. Setuju dengan saya? Kalau dosa enggak enak, saya percaya kita enggak akan pernah melirik yang namanya dosa. Dan dosa itu ketika kita mulai enggak taat dengan perintah Tuhan. Taat itu sederhana, turuti aja apa katanya Tuhan. Sama seperti anak kecil tadi kalau misalnya sampai di akhirnya mengambil permen itu. Karena dia tergoda dengan keinginan hatinya. Padahal kalau dia sudah sembuh kan boleh dia makan. Ya. Apa yang jadi perintah Tuhan di dalam kehidupan setiap kita? Ya. Lakukan itu. Taat aja. Walaupun ya, saya kalau kembali lagi ke ceritanya Sarah ini, enggak mudah loh. Dia berjalan sampai di akhirnya ketika malaikat itu ngomong tahun depan Sarah akan punya anak, dia ketawa. Dia pasti sudah mikir, aku loh sudah berjalan sepanjang saya enggak tahu ya sepanjang berapa tahun ini. Mana aku sudah taat ini loh. Aku masih enggak terima apa-apa. Betul enggak? Bisa enggak kalau Sarah komplain kayak gitu? Bisa, dia ketawa karena sudah enggak masuk akal. Aku sudah nunggu bertahun. Ya. Taat itu sederhana, lakukan aja apa yang Tuhan mau. Kadang keinginan hati setiap kita itu bertentangan dengan perintah atau larangan Tuhan. Itu yang membuat kita ini kadang keberatan untuk taat. Ya. Oleh karena itu buat saya kayak gini, mari kenali Tuhan beserta dengan kehendaknya agar setiap keinginan hati kita itu selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Ya. Poin saya kayak gini, dari taat itu sederhana, kita bisa taat kalau kita kenal siapa Tuhan kita.
Kalau kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, percayalah Dia sanggup menggenapi janjinya. Amin. Ya. Dan itu butuh yang namanya membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena itu adalah fondasi kita. Amin. Kalau kita tidak punya fondasi ini, tidak usah ngomong taat. Kita percaya aja nggak akan pernah percaya. Karena kita tidak pernah kenal Tuhan kita. Amin. Bangun fondasi kita dulu supaya kita percaya sama Tuhan. Dan supaya kita tahu bahwa Dia, apa yang Dia perkatakan itu selalu yang terbaik bagi setiap kita. Yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari cerita Sarah ini? Bersabar dan percaya. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau orang mengasihi Tuhan, ya, pasti kasih itu akan menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, percaya kepada Tuhan. Mengharapkan segala sesuatu, mengharapnya hanya kepada Tuhan. Kemudian apa? Sabar menanggung segala sesuatu. Ya, saya mau ngomong dalam konteksnya apa yang kita pelajari dari kisah Sarah ini. Belajarlah bersabar dan percaya terhadap janji Tuhan. Dan kesabaran itu bukan hanya sekedar diam saja dan bertahan terhadap keadaan atau situasi yang mungkin gak ideal atau situasi tertentu apapun. Bukan cuma sabar, ya, diam dan bertahan, tapi sabar itu sikap di mana kita itu melakukan yang benar meskipun keadaan tidak mendukung kita. Artinya saya mau ngomong, ketika kita bersabar kita tahu sikap kita, ya, di mana kita harus melakukan yang benar walaupun kondisinya tidak memungkinkan, kondisinya mungkin jelek atau enggak ideal. Bukan cuma kita diam aja pasrah, enggak. Ya. Tapi kita harus kuncinya sikap kita melakukan hal yang benar. Ya. Kalau tadi Sarah dia sudah melakukan hal buat saya ya, hal yang tidak benar tadi. Ketika memberikan Hagar itu harusnya itu tidak terjadi. Kalau kita beneran percaya kepada Tuhan, kita sabar terhadap janji Tuhan. Itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Dan ini poin saya gini, sabar dan percaya ini bukan cuman kita ini menjadi orang yang pasif, tapi menjadi orang yang aktif dengan Tuhan. Ya. Beberapa 1 atau 2 minggu yang lalu saya ikut conference di Jakarta dengan Gembala Anda juga. Ya, ada salah satu pembicara. Kita kan conference-nya temanya expand. Ya, waktu itu salah satu pembicaranya expand in faith. Ya. Dia ngomong bagaimana dia bisa yang berkesan ya, sangat berkesan buat saya karena ceritanya panjang, waktu saya tinggal sedikit. Dia waktu itu dia punya gerejanya bertumbuh sedemikian pesat sampai ibadahnya 1 hari berapa kali, 6 kali atau berapa kali. Karena gedungnya gak cukup, jadi dia harus ibadahnya beberapa kali. Dan sampai akhirnya dia dapatkan sesuatu dari Tuhan, harus beli gedung yang besar kayak gitu ya. Setelah beli gedung yang besar, masih gak cukup lagi. Kemudian harus beli gedung yang besar lagi. Dan dia ngomong gak punya dana, gak punya uang sama sekali untuk beli. Ya. Tapi sampai satu titik dia ketemu dengan temannya, yang adalah pengusaha yang pokoknya levelnya sudah top lah secara nasional. Dia ketemu temannya, dia ngomong nanti kamu tak kenalin ya sama temannya dia lagi kayak gitu. Temannya dia lagi itu pokoknya juragan tanah kayak gitu. Ya. Kemudian sampailah waktu itu tiba, dia ketemu dengan konglomerat yang punya tanah itu dibarengin sama temannya itu. Kemudian ngobrol-ngobrol, yang konglomerat itu ngomong dia punya tanah yang di lokasi yang perumahan yang bukan perumahan sih, pokoknya super mewah lah kayak gitu. Ya, dia ngomong tawarin, ini loh, aku punya tanah di sini, sudahlah, belian, gampangannya kayak gitu, belian. Ini harganya sudah tak kasih harga spesial, ya, harga khusus. Ya. Pendetanya cuman kayak gini. Uang aja nggak ada, suruh beli di lokasi itu segitu besarnya. Ya.
Tapi sebelum dia sampai di sini, cerita sebelumnya dia itu ngomong gini loh. Ketika tadi ibadahnya penuh, dia itu enggak tinggal diem. Dia tetap cari lokasi tanah walaupun enggak punya uang loh. Dia tetap cari tempat lokasi tanah untuk dia beli untuk dijadikan gereja. Poin saya sama, ketika bersabar dan percaya, kita ini bukan cuma jadi orang yang pasif, tapi jadilah orang yang aktif. Ya. Lah, sama saya lanjutkan tadi ceritanya, ketika ini tadi ketemu, ngobrol-ngobrol, yang konglomerat ini ngomong kayak gini. Saya ingat betul itu kesaksiannya. Masa aku dulu loh bisa jadi sekaya ini. Dulu ya beli-beli aku enggak punya uang, aku berani. Masa kamu enggak berani menghina hamba Tuhan? Coba nanti gembalanya tolong dihina. Siapa tahu ini nanti Sewalan Kerto bisa jadi tambah besar gitu. Ya, dia ngomongin, aku enggak punya uang kok. Berani beli di situ apa gini. Kasarannya kan nih, kamu itu loh pendeta, kamu bisa berdoa, kamu punya Tuhan yang besar. Saya bukan ngomong masalah menghinanya ya Bapak Ibu, jangan salah nanti diinget-inget khotbahnya menghina, bukan. Poin saya yang ketiga itu tadi bersabar dan percaya. Kalau ngomong sabar dan percaya, tadi saya akan sikap hati kita walaupun di tengah-tengah kondisi yang tidak ideal sekalipun, kita harus bersikap bertindak yang benar di hadapan Tuhan. Ya, yang saya ceritakan hamba Tuhan ini tadi enggak cuman dia ini cuman diem, oh ya Tuhan enggak cukup, ya wis lah enggak apa-apa di sini. Enggak. Walaupun dia enggak punya uang, dia tetap percaya ketika Tuhan berbicara, cari tempat yang lebih besar. Dia melangkah aja, dia lihat aja. Sebelum dia mau beli tanah ini, dia ngomong, dia sudah sempat pindah di gerejanya itu dia beli tempat bekas tempat fitness, tempat gym. Jadi kalau promosi gerejanya, ayo ke gerejaku, ada kolam renangnya loh, jemaatnya promosinya gitu. Ayo ke gerejaku nanti habis ibadah bisa renang bersama, mungkin gitu kan. Jadi orang senang ke gereja semua bisa. Tapi poinnya saya bukan ngomong jangan diingat gymnya lagi ya, bukan. Tapi artinya ketika orang percayakan janji Tuhan, dia bersabar, dia percaya, itu menjadi orang yang aktif, bukan cuma diem aja. Percayalah Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ya, buat saya kayak gini, percayalah bukan cuma sekedar kepada janji Tuhan, tetapi kepada Sang Pemberi janji. Kenapa? Karena Ibrani 11 tadi ayat yang ke-11 katakan, dia yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Saya percaya kalau kita terima janji, pasti seneng. Apalagi yang berjanji itu bisa dipercaya. Manusia mungkin masih bisa meleset, tapi Tuhan tidak pernah salah. Dia pasti akan menggenapi janjinya. Percayalah kepada dia, Sang Pemberi janji. Bukan hanya kepada janjinya, tapi dia Allah yang setia dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu mungkin kalau hari-hari ini Bapak Ibu belum menerima kegenapan janji Tuhan di dalam kehidupan Anda. Jangan pernah Anda, gak mungkin ini bisa digenapi. Jangan pernah tertawakan itu sama seperti Sarah. Dia Allah yang setia. Dia sanggup menggenapi itu dalam kehidupan Anda. Dan gak usah sok tahu, sok pinter mengambil wewenang Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupanmu. Bagian kita hanyalah taat. Dan taat itu sederhana. Ikuti apa yang Tuhan mau. Gak lebih, gak kurang. Selanjutnya belajarlah sabar sampai kegenapan janji Tuhan digenapi. Dan tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya janji Tuhan kepada Sarah itu digenapi. 1 tahun kemudian dia punya anak yang namanya Ishak. Amin. Kejadian pasal 22, gak usah dibuka. Itu sering saya kalau singgung kejadian 22 ini. Bagaimana Abraham ketika dia harus mempersembahkan Ishak ke atas gunung Moria. Waktu itu Tuhan ngomong, iseng-iseng Abraham keluar dari tendanya, dia memandang ke langit seperti biasanya, tiba-tiba Tuhan ngomong. Ya. Kalau Bapak Ibu pengen dengar Tuhan ngomong, sering-seringlah keluar rumah, lihat ke langit ke atas, tiba-tiba Tuhan berbicara. Puji Tuhan kalau bicaranya gitu menyenangkan daging kita gitu, puji Tuhan. Ya, kalau enggak enak kan sama seperti ketika ngomong sama Abraham ini, persembahkanlah anakmu yang kau kasih Ishak. Saya bukan bahas Abrahamnya ya, balik lagi. Apakah Abraham enggak ngomong sama Sarah? Saya percaya pasti ngomong, enggak mungkin dia diam-diam nyulik anaknya sendiri. Ojo ketahuan. Dia pasti ngomong sama Sarah. Yang Tuhan barusan ngomong sama aku. Tuhan minta Ishak dipersembahkan.
Coba yang jadi Sarah gimana? Ibu-ibu gimana? Karena saya bukan ibu. Coba gimana? Kok ketawa-ketawa? Seneng gitu. Oh puji Tuhan, anakku diminta masuk surga langsung. Diangkat rapture. Pasti hatinya hancur berkeping-keping itu. Betul enggak? Gak salah dah Tuhan ini. Saya jadi Abraham aja gak salah dah Tuhan ini. Apalagi Sarah. Bener gak? Ini loh. Keliru paling kamu denger Bram. Doa mana Bram? Doa mana? Doa mana? Sik kamu tidur dhisik, besok keluar lagi. Siapa tahu Tuhan ngomong sing lain. Bener gak? Ya. Tapi ketika Sarah mulai, bagi saya kan tetap cerita, ya memang gak digambarkan, tapi kan ceritanya tetap akhirnya Ishak ini dibawa sama Abraham. Artinya kan Sarah ini dengan kata lain ya, dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan mengenapi janji yang dulu. Dia juga percaya kepada Tuhan. Nangkep maksud saya sampai sini Bapak Ibu? Dia Tuhan yang setia. Dia pasti akan mengenapi janjinya dalam kehidupan setiap kita.